Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel YouTube Arpani Bae. Pada pertemuan yang pertama untuk pokok bahasan bilangan pecahan. Matematika itu indah dan anak-anak harus tetap semangat. Baiklah anak-anak sekalian, kita lihat pecahan. Kita akan melihat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh, selesaikan operasi pecahan di bawah ini. Nah anak-anak sekalian, kalau soal nomor 1 ini kita lihat penyebutnya sudah sama. Maka jika penyebutnya sudah sama seperti ini, maka ini tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 4 6, kemudian di bawahnya 7. Nah, ini jika sudah sama seperti ini. Nomor 2 juga kasusnya ini sama, tinggal 3 ditambah 5 ya, karena penyebutnya sudah sama-sama 11. Maka tinggal 3 kali 5, 3 ditambah 5 adalah 8. Kemudian pernya 11. Nah, sekarang yang akan kita bahas berikutnya. Nah, ketika penyebutnya ini tidak sama, ya, maka apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut ini. Ya. Nah, bagaimana caranya menyamakan penyebut ini? Kita cari KPK dari 3 dan 4. Nah, mencari KPK 3 dan 4 itu banyak caranya. Ada beberapa cara anak-anak sekalian. Di sini kami akan menggunakan kelipatan. Pertama, misalnya kita cari kelipatan 4. Kelipatan 4 itu berarti 1 kali 4, 4. Kemudian 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. Kalau dilanjutkan dengan 5 kali 4, 20 dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat juga kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 sama dengan kelipatan 4. Caranya tinggal 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3, 6 kali 3, 7 kali 3. Dan seterusnya. Nah, kita lihat persekutuannya. Ternyata yang persekutuannya ada di 12. Ya. Sebenarnya banyak persekutuan kelipatan 4 dan 3. Nanti kita akan bertemu lagi di 24. Ya. 24 itu adalah kelipatan 4 juga kelipatan 3. Kemudian 36. 36 adalah kelipatan 4 dan juga kelipatan 3. Tapi mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 12. Ya. Karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka KPK 3 dan 4 ya kita ambil yang 12. Ya. Karena inilah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, KPK ini bisa kita langsung jadikan penyebut. Jadi ini pecahannya tadi, penyebutnya 12, kemudian nanti ditambah 12. Nah, sudah seperti ini, 12 12 sudah sama. Tinggal kita isi angka di atasnya di berapa. Angka di atas ini adalah 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2 8. Angka yang berikutnya ini adalah 12 kita bagi dengan 4. 3 kali 3 9. Nah, kalau sudah seperti ini penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal pembilangnya yang kita jumlahkan. Pembilangnya adalah 17, kemudian penyebutnya adalah 12. Kita lihat 17 ini lebih besar dari 12. Maka 17 ini
17 per 12 bisa kita sederhanakan. 17 dibagi 12 itu adalah 1. Sisanya 5. Berarti dia adalah 1/5 per 12. Nah, bisa diikuti anak-anak? Coba ini 12 kali 1 12 ditambah 5 17 per 12. Ini artinya ya. Jadi saya ulangi, 17 dibagi 12 itu adalah 1 bersisa 5. 5 dibagi lagi dengan 12. Maka dia jadi 1/5 per 12. Bisa diikuti? Kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Ini pengurangan. Nah, pengurangan ini ya sama dengan penjumlahan. Kalau penyebutnya sudah sama, ya tinggal kurangkan saja pembilangnya. Di sini penyebut 4, di sini penyebutnya 4, maka 3 ada. Di sini 3 dikurang 2 adalah 1, kemudian per 4. Tinggal seperempat. Nah, yang ini penyebutnya tidak sama ya. Ini penyebutnya tidak sama. Maka harus kita samakan. Kita cari KPK dari 5 dan 4. Berapa KPK 5 dan 4? Kalau kita cari dengan cara tadi, ya, dia akan kita temukan adalah 20 ya. 20 dibagi 5 4. 4 kali 4 16. 20 dibagi 4 5 kali 2 10. Penyebut sudah sama. Berarti tinggal pembilang dikurang pembilang. 16 dikurang 10. Berarti 6 per 20. Nah, 6 per 20 ini bisa kita sederhanakan. Caranya kita bagi 6 ini kita bagi dengan 2. 10 juga kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan 3 per 10. Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan ini caranya sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut ya. Oke anak-anak, bisa dipahami, bisa dimengerti? Baiklah, selanjutnya kita lihat contoh pecahan campuran. Bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Nah, kita lihat ini soal nomor 1, 4, 2 per 5 ditambah 2, 4 per 6. Ini penyebutnya belum sama. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyamakan penyebut ini. Jadi kita cari KPK dari 5 dan 6. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Maka kita tulis dulu. Ini 4-nya kita tulis dulu. Kemudian di sini kita buat per 30. Kemudian yang 2 kita tulis juga dulu. Kemudian dibuat per 30. Nah, untuk angka yang di atas kita cari tinggal 30 kita bagi dengan 5, 6. 6 dikali 2 12. Kemudian yang ini 30 dibagi 6 5, 5 kali 4 20. Nah, penyebut sudah sama. Tinggal kita jumlahkan yang ini yang bilangan bulatnya. 6 ditambah 2 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 12 ditambah 20 itu adalah 32. Pernya 30. Nah, kita lihat di sini 32 ini bisa dibagi dengan 30. 32 dibagi 30 itu 1. 1 nanti ditambahkan dengan 6 ini. Sehingga hasilnya nanti jadi 7. Dia bukan 6 lagi, 7. Tapi berapa bilangan yang di atas? Nah, tinggal sisanya. Jadi 32 kalau dibagi 30, 1 sisanya 2. Nah, 2 per 30.
2/30 ini masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu kita bagi dengan 2, sehingga bentuk yang paling sederhananya adalah 71/15. Nah, ini untuk yang ini. Sekarang kita bahas yang nomor 2, pengurangan dengan cara yang sama. Nah, tapi di sini anak-anak sekalian ya, 6 dan 3. 6 ini adalah kelipatan 3. Nah, maka KPK-nya dia adalah 6. Ya, karena 6 kelipatan 3. Lain dari sini tadi, ini tidak ada yang kelipatan. Kalau yang ini ada kelipatannya. 6 kelipatan 3. Maka kita cukup kita buat ini 6, 5, 8, 5/6 dikurang. Nah, ini 3, tinggal ini berubah nanti. 6 dibagi 3, 2 kali 2. Maka dia menjadi seperti ini. 3, 4/6. Nah, tinggal 8 dikurang 3. 5 dikurang 4, 1 di bawahnya per 6. Nah, ini bentuknya sudah sederhana, maka tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang nomor 3. 2/3, 4 3/4. Ini kembali lagi 3 dan 4. Kita cari KPK-nya. Ya seperti tadi, KPK-nya adalah 12. Nah, tapi ini bisa kita buat panjang-panjang seperti ini. Bisa juga kita buat dalam bentuk lain seperti ini. 2 ditambah 4, langsung kita buat 6. Kemudian pernya 12. 12 dibagi 3, 4. Kali 2, 8. Kemudian ditambah berapa bilangannya? 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Maka kita temukan seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal 8 tambah 9. 6. 8 ditambah 9 adalah 17. Nah, seperti tadi, 17 bisa dibagi 12. Karena 17 lebih besar. 17 ini kalau dibagi 12, 1. Sisanya 5. Sehingga dia jadi 7, 5/12. Nah, ini cara anak-anak yang agak pendek sedikit dari cara di atas ya. Silakan Anda amati video ini, Anda ulang-ulangi supaya bisa paham dan bisa mengerti. Selanjutnya Anda bisa mencoba soal-soal yang berkaitan dengan ini. Nah, sebagai untuk menguji kemampuanmu, apakah kamu sudah paham atau belum? Nah, kamu coba 4 soal ini. Ya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan jika memang bermanfaat, bagikanlah kepada teman-temanmu yang lain supaya mereka juga bisa belajar matematika dengan baik dan paham. Selanjutnya, see you next time dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.